Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, pada kesempatan ini saya akan membahas soal yang kemarin Anda kerjakan, yaitu dalam KD mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Sebelum saya membahasnya, perlu saya ingatkan sehubungan dengan COVID-19, maka saya perlu mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu ketika Anda ada di luar rumah dan kondisinya tidak sehat, maka jangan lupa Anda memakai masker dan sering mencuci tangan. Dan jangan lupa juga Anda semua untuk selalu menjaga kesehatan. Sebelum kita mulai membahas soal nomor 1, perlu saya sampaikan bahwa surat adalah salah satu bentuk komunikasi tertulis yang ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada orang lain. Surat lamaran pekerjaan termasuk ke dalam surat pribadi. Surat lamaran pekerjaan itu surat yang isinya permohonan seseorang untuk bekerja di suatu lembaga, instansi, maupun badan usaha. Oleh karenanya, nomor 1, surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, instansi, maupun badan usaha disebut jawabannya B, surat lamaran pekerjaan. Nomor 2, perhatikan surat lamaran pekerjaan berikut. Brebes, 17 bulan 9 2018. Lampiran 1 berkas. Hal lamaran pekerjaan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana di Kersana. Dengan hormat. Yang bertanda tangan di bawah ini saya. Nama Zainal Arifin SPD, tempat tanggal lahir Brebes 1 Oktober 1990, alamat Desa Kersana, RT 1 RW 1, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes 52264. Pendidikan S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nomor telepon 0283 889 222. Bermaksud melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kersana sampai dengan selesai. Berdasarkan penggalan surat lamaran pekerjaan di atas, penulisan sistematika tempat dan tanggal pembuatan surat di atas tidak tepat. Agar tepat, perbaikannya adalah jawabannya C. Brebes 17 September 2018. Untuk nama tempat diawali dengan menggunakan huruf awal kapital. Brebes, maka B-nya kapital.
Kemudian tanggal 17 ya, 17 September. September itu nama bulan. Makanya ditulis dengan menggunakan huruf awal September, S-nya kapital. 2018. Nomor 3 yaitu pada penulisan alamat surat. Dalam contoh atau penggalan di atas, alamat suratnya tidak tepat. Agar tepat, perbaikannya adalah jawabannya D. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kersana di Kersana. Mengapa? Karena Kepala SMA itu jabatan. Untuk penulisan jabatan, maka tidak perlu ada sapaan Bapak atau Ibu. Penulisannya, kalau jabatan, langsung, ya tidak usah ada Bapak Ibu. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 1 Kersana. Ya, mengapa jawabannya bukan yang terhormat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kersana? Karena Kepala Sekolah SMA, sekolah SMA. Kalau SMA-nya dipanjangkan, berarti Kepala Sekolah, sekolah menengah atas. Ya, di situ kalau SMA-nya dipanjangkan, maka kata sekolah ditulisnya atau kata sekolah itu ada 2 kali. Makanya agar efektif, maka penulisannya yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Kersana di Kersana. Surat lamaran pekerjaan termasuk surat pribadi yang menggunakan bahasa resmi. Artinya apa? Artinya selain isinya itu benar, penulis dituntut untuk menggunakan bahasa yang benar pula, baik penggunaan ejaannya, penggunaan huruf kapital, maupun penggunaan tanda baca. Nah, soal nomor 4, penulisan identitas pelamar di atas tidak tepat. Ini sesuai dengan penggalan yang sebelumnya tadi. Anda baca atau Anda lihat. Agar tepat, perbaikannya adalah jawabannya E. Nama Zainal Arifin SPD. Nama N-nya kecil. Mengapa? Kalau Anda lihat di penggalan contoh di atas, ya, bahwa identitas pelamar ini masih kelanjutan dari bagian atasnya. Ya, nanti bisa Anda lihat kembali. Makanya untuk penulisan nama N-nya kecil. Zainal Arifin SPD. Berhubung yang dituliskan nama Zainal, maka Z-nya kapital. Arifin A-nya kapital. Koma, sarjana pendidikan. Kalau disingkat SPD. S-nya kapital, titik, P kapital, D kecil, titik. Tempat tanggal lahir. Tempat, T-nya kecil. Tanggal lahir, tanggal T-nya kecil. Lahir, L-nya kecil. Brebes, B-nya kapital, karena nama tempat. Brebes, 1 Oktober 1990. Oktober, penulisan nama bulan menggunakan huruf awal kapital. Alamat, A-nya kecil. Desa Kersana, RT 1 RW 1 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes 52264. Desa Kersana.
karena nama tempat disebutkan, Tersana, nama tempat, kalau Anda lihat di ejaan yang disempurnakan atau ejaan bahasa Indonesia, Kersana K-nya kapital. Oleh karena nama desa dituliskan, maka kata desa D-nya juga ikut kapital. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan P-nya kecil. S1 strata 1 ya kalau dipanjangkan. S1 jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena di sini nama jurusan, maka masing-masing kata ditulis menggunakan huruf awal kapital. Ya, kecuali kalau ada kata depan atau konjungsi maka ditulis tanpa menggunakan huruf awal kapital. Jurusan J-nya kapital, pendidikan P-nya kapital, bahasa D-nya kapital dan D-nya kecil karena konjungsi atau kata penghubung. Sastra S-nya kapital, Indonesia I-nya kapital. Nomor telepon. Nomor N-nya kecil, telepon T-nya kecil. 0283 889 222. Selanjutnya soal nomor 5. Perhatikan iklan berikut. Dibutuhkan security pria atau wanita, usia maksimal 23 tahun, tinggi 167, pendidikan minimal SLTA atau sederajat, disiplin, lamaran, CV plus pas foto, kirim ke Yogya Ketanggungan. Sumber Radar Tegal 8 September 2018. Hal-hal yang perlu dilampirkan pelamar apabila pelamar membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di atas adalah. Ya, sebelum saya menjawabnya, bahwa yang namanya surat lamaran pekerjaan itu perlu ada hal-hal yang dilampirkan. Hal-hal yang dilampirkan itu kalau dasar pembuatan surat lamarannya berdasarkan iklan, maka hal-hal yang perlu dilampirkan itu sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bukti bahwa si pelamar itu mempunyai kualifikasi yang dibutuhkan dari iklan itu. Jawabannya adalah A. Fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SIM, pas foto, dan daftar riwayat hidup. Mengapa? Ya, fotokopi ijazah. Fotokopi ijazah itu dilampirkan untuk membuktikan kalau si pelamar pendidikannya minimal SLTA atau sederajat. Ya. Kemudian yang kedua, fotokopi KTP. KTP, kartu tanda penduduk. Mengapa ini dilampirkan? Karena fotokopi KTP ini sebagai bukti, ya, sebagai bukti kalau si pelamar itu usianya kurang atau sama dengan 23 tahun. Ya, ini menggunakan fotokopi KTP. Karena apa? Dalam fotokopi KTP tertulis tempat tanggal lahir. Ya, di situ ada tanggal lahirnya. Dari situ bisa
dijadikan sebagai bukti kalau pelamar ini mempunyai usia kurang dari 23 tahun atau maksimal 23 tahun. Selanjutnya, fotokopi SIM, surat izin mengemudi. Fotokopi SIM atau surat izin mengemudi ini sebagai bukti kalau si pelamar tinggi badannya itu minimal 167 cm. Ya, karena di surat izin mengemudi atau SIM di situ tertulis tinggi badan orang tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pas foto. Kenapa ini dilampirkan? Karena dalam iklan itu ada pas foto. Maka mau tidak mau kita itu melampirkannya. Selanjutnya yaitu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu istilah lainnya yaitu kurikulum vitae. Atau kalau disingkat yaitu CV. Ya, itu daftar riwayat hidup itu punya istilah lain yaitu kurikulum vitae. Karena dalam lamaran itu diminta, makanya si pelamar ini mau tidak mau yaitu menyertakan. Ya, saya ulangi lagi. Lampiran surat lamaran pekerjaan itu isinya bukti-bukti kalau si pelamar mempunyai kualifikasi. Ya, mempunyai kemampuan. Kemampuan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti tertulis, yaitu misalnya fotokopi ijazah, fotokopi KTP, fotokopi SIM, pas foto, dan daftar riwayat hidup. Soal nomor 6. Di bawah ini adalah kelompok kata yang menggunakan ejaan yang tepat. Jawabannya C. Legalisasi. Legalisasi berasal dari kata legal dan mendapat imbuhan isasi. Maka menjadi legalisasi. Pas foto. Pas foto tulisannya tanpa spasi. Kemudian selanjutnya yaitu fotokopi. Fotokopi juga tulisannya tanpa spasi. Soal nomor 7. Perhatikan iklan di bawah ini. PT Arta Persada Raksa, Jalan Melawe Raya 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi RT 2 RW 1. Membutuhkan tenaga sekretaris dengan kriteria 1. Usia antara 20 sampai dengan 25 tahun. Tamatan SMK, dan yang ketiga bersertifikat komputer. Kirim lamaran segera lewat PO Box 212 JKS faksimili 021 74321. Email www.apr.com. Berdasarkan iklan di atas, alamat yang tepat pada surat lamaran ialah jawabannya A. PO Box
212 JKS. Mengapa? Karena sesuai dengan iklan yang ada, lamaran tersebut dikirim lewat PO Box 212 JKS. Oleh karenanya tadi jawabannya yaitu A. PO Box 212 JKS. Nomor 8. Perhatikan ilustrasi berikut. Karena saya merasa telah memenuhi semua persyaratan, besar harapan saya untuk diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Penggalan surat lamaran tersebut berisi. Jawabannya adalah E. Harapan pelamar. Karena apa? Kalau kita pahami satu kalimat yang ada di ilustrasi tersebut, yaitu harapan atau keinginan si pelamarnya. Nomor 9. Perhatikan penggalan surat lamaran berikut. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, pas foto, dan contoh-contoh desain yang saya buat. Hormat saya, Adelina Rahmi. Kalimat yang tepat untuk menutup surat lamaran tersebut adalah jawabannya B. Saya berharap Bapak Ibu berkenan menerima saya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya sampaikan terima kasih. Mengapa? Ya, perlu Anda ketahui bahwa dalam membuat surat lamaran pekerjaan, yang tidak kalah pentingnya yaitu penggunaan bahasa. Ya, penggunaan bahasa, kalau wujudnya kalimat, jangan lupa untuk menggunakan kalimat yang efektif. Kalau bicara tentang kalimat efektif, itu sifatnya luas. Kenapa luas? Karena bisa hubungannya dengan bagaimana seseorang itu menulis kalimat secara hemat. Hemat artinya menggunakan kata yang diperlukan saja, tidak bertele-tele. Kata yang keberadaannya itu tidak penting atau tidak perlu, maka tidak usah digunakan. Ya, selain hemat, kita dituntut untuk menulis atau membuat surat lamaran dengan menggunakan ejaan yang tepat. Artinya apa? Ya, ketika kita menuliskan kata yang perlu ditulis dengan menggunakan ejaan atau huruf kapital, maka ditulis dengan menggunakan huruf awal kapital. Ya, misalnya di sini dalam kalimat penutup ada kata bapak atau ibu. Ini yang dimaksudkan yaitu si pembaca. Oleh karena yang dimaksudkan pembaca, berarti untuk kata ganti orang kedua, maka kata bapak ibu, B-nya kapital, ibu, I-nya kapital. Dengan demikian, maka jawabannya adalah D. Soal terakhir nomor 10. Bacalah penggalan surat lamaran pekerjaan berikut dengan saksama. Dengan hormat. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Surya,
11 Agustus 2004, saya bermaksud melamar pekerjaan sebagai staf administrasi. Adapun data saya sebagai berikut. Nama, Ike Reni Handini, umur 22 tahun, pendidikan SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen, alamat Jetis Kulon 6/G Surabaya. Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan penggalan surat lamaran pekerjaan tersebut adalah: D. Ike Reni Handini, 22 tahun, berstatus pelajar SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen. Mengapa? Jika seseorang melamar pekerjaan, sudah seyogianya orang tersebut tidak bersekolah lagi karena sudah lulus. Ya, padahal di sini yang tertuliskan di identitas ya bahwa nama Ike Reni Handini itu usia 22 tahun, kemudian pendidikan terakhirnya SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen. Yang dituliskan SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen ini bukan berarti dia itu sedang menempuh pendidikan SMK, tapi dia itu sudah lulus. Pendidikan terakhirnya yaitu SMK. Di opsi D, Ike Reni Handini 22 tahun berstatus pelajar SMK Kelompok Bisnis dan Manajemen. Ya, di opsi D ini bukan lulusan SMK, tapi status. Berarti masih statusnya sebagai pelajar SMK. Ya, makanya yang D ini tidak sesuai dengan identitas pelamar yang ada dalam penggalan surat lamaran pekerjaan. Ya, demikianlah pembahasan soal yang pada pertemuan lalu saya tugaskan kepada Anda. Ini kesimpulannya, bahwa dalam menulis surat lamaran pekerjaan, selain isinya itu harus tepat, bahasanya juga perlu diperhatikan. Karena hubungannya dengan bagaimana kita itu menulis dengan menggunakan kalimat efektif.